Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Di video kali ini saya akan bagikan resep bolu zebra. Ini benar-benar enak banget teman-teman, super lembut. Dan nanti saya akan bagikan juga cara membungkus kue ini biar rapi. Jadi cara kita mengemas kue pastinya bisa menambah nilai jual dari kue itu sendiri ya. Nah, mau tahu cara pembuatannya? Simak video ini sampai selesai. Pertama kita siapkan wadah, pecahkan 5 butir telur. Kalau ukuran besar di sini saya pakai 6 butir karena ukurannya kecil ya. Tambahkan juga 150 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu pro sedang. Nah, di sini kita masukin semua bahan kecuali bahan cair kayak margarin dan minyak karena kita menggunakan metode all in one. Tambahkan juga 15 gram tepung maizena, 15 gram susu bubuk, lalu kita ayak. Lalu tambahkan 1 sendok TSP. Kita akan mixer sampai mengembang kurang lebih selama 10 menitan sampai benar-benar mengembang putih kental berjejak. Tergantung juga dengan kecepatan mixer teman-teman di rumah. Nah, setelah kurang lebih selama 10 menitan kita mixer, adonannya udah mengembang, lalu kita akan tambahkan margarin cair. Nah, di sini untuk margarinnya udah saya siapkan sebanyak 100 gram, udah dicairkan, tambahkan juga 50 ml minyak goreng. Lalu kita campur rata. Tuang ke dalam adonan. Lalu kita aduk rata, tapi rapikan dulu bagian samping-sampingnya. Setelah itu baru kita campur rata, kita aduk balik kayak gini, perlahan aja. Pastikan nggak ada endapan minyak atau margarin di bagian bawah karena itu bisa membuat bolu kita gagal mengembang atau bantat ya. Nah, ini adonannya udah tercampur, kita bagi dua adonan sama rata. Nah, untuk adonan yang satunya kita tambahkan pasta pandan dan pasta coklat sedikit ya. Tapi maaf banget ya teman-teman, tadi untuk memasukin pasta coklatnya nggak kerikot. Nah, ini udah tercampur rata, warnanya bagus ya. Nah, sekarang tinggal kita masukin aja ke dalam cetakan. Di sini saya gunakan loyang bulat, dioles sekarlo dan di bawah saya tambahin kertas roti ya, biar gampang aja saat mengeluarkan kue dari cetakan. Lalu kita tuang adonan selang-seling kayak gini. Jadi kita masukin satu centong gitu ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Nah, ini untuk ukuran loyangnya saya gunakan diameter 10 cm, untuk tingginya saya pakai cuman yang 5 cm ya teman-teman, tapi kalau kalian gunakan yang 7 cm itu lebih bagus karena nanti bakal ada sisa adonan ya, karena loyang saya ini kurang tinggi. Nah, ini untuk yang terakhir masih ada sisa sedikit untuk adonannya. Nah, ini siap untuk kita panggang ya teman-teman. Kita panaskan oven selama 10 menit dan ini akan kita panggang selama 50 menit menggunakan api atas bawah di suhu 150 derajat Celcius atau tergantung dengan oven teman-teman di rumah ya. Nah, setelah 50 menit dipanggang, ini kuenya udah matang. Langsung aja kita hentakan kayak gini biar gampang mengeluarkannya juga. Nah, ini langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Kita buang kertas roti di bagian bawahnya ya. Lalu kita balik kembali. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Ini kita dinginkan dulu sebelum kita potong-potong. Biar nanti hasil potongnya itu rapi ya. Nah, ini bolunya udah dingin, langsung aja kita potong. Di sini saya bagi dua dulu. Nah, ini sedikit lecet karena ketekan tadi ya teman-teman. Coba kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Nah, ini kita potong dua dulu. Karena nanti kita akan bagi menjadi 10 bagian di satu belahan kayak gini ya teman-teman.
Jadi di satu kue atau satu loyang dapatnya 20 piece potongan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Cantik banget ya. Nah, di satu potongan kecil ini kita bagi menjadi 5 bagian. Jadi tipsnya di sini kalian gunakan pisau yang benar-benar tajam, jadi bolunya bisa benar-benar mulus kayak gini ya. Nah, ini akan saya selesaikan menjadi 5 potongan. Kalian bisa potong lebih rapi lagi dari ini ya. Nah, ini untuk potongan terakhir ya. Sekarang tinggal kita masukin aja ke dalam plastik OPP kayak gini, tapi di sini saya buang dulu bagian yang tanpa lemnya. Jadi kita gunting ya, teman-teman. Jadi kita belah dua kayak gitu. Nah, kita pakai yang ada lemnya aja. Untuk ukurannya saya gunakan yang 12 cm. Jadi lumayan kecil ya, tapi kalau teman-teman mau hasilnya berapi lagi atau lebih tertutup, gunakan yang ukuran 15 x 15 cm. Nah, kita ambil dari arah samping, lalu kita tempelkan, lalu tinggal dirapikan aja bagian atasnya. Kalau ada yang berlebih gitu, plastiknya tinggal digunting ya teman-teman. Lalu kita siapkan isolatif kayak gini, dan rapikan bagian atasnya, lalu kita lipat. Lalu tinggal ditambahkan isolatif, dan dirapikan bagian pinggir-pinggirannya kayak gini. Oke, kalau udah rapi kayak gini, di bagian ujungnya karena dia tadi ukurannya kecil, kita tinggal rapikan aja. Dan untuk penahan kuenya, tinggal kita tambahkan isolatif di bagian ujungnya. Sedikit aja untuk penahan dari kuenya ya. Nah, hasilnya kayak gini. Lumayan cantik ya teman-teman. Tapi kalian kalau mau lebih rapi lagi, gunakan plastik OPP-nya yang agak besaran, ukuran 15 x 15 cm. Nah, ini lumayan rapi juga. Dan untuk kemasannya bisa dimasukin ke dalam box kayak gini ya teman-teman. Hasil kuenya jadi lebih rapi dan menarik ya teman-teman. Pastinya juga bisa menambah nilai jual dari kuenya sendiri ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Udah dikemas menggunakan plastik OPP kayak gini, lebih cantik aja dan rapi gitu. Oke, sekarang langsung aja kita cobain. Kita ambil satu kuenya. Nah, dari tampilannya aja tuh udah menarik banget. Ini bolunya juga wangi ya teman-teman. Nah, cara membukanya gampang banget. Tinggal ditarik aja di bagian ujung kuenya ini. Tinggal dicopot aja bagian yang ada lemnya. Nah, ini dia bener-bener empuk banget bolunya teman-teman. Lembut sekali. Nah, untuk rasanya sendiri nggak usah diragukan, bener-bener enak banget. Nah, di video kali ini saya akan bagikan resep bolu marmer gula palem. Bener-bener enak banget, kalian wajib cobain resep ini. Aromanya wangi banget, juga moist, lembut, dan empuk banget. Cocok banget kalau kalian jadikan ide jualan. Ini nanti akan saya kemas juga ke dalam plastik OPP, jadi tampilannya menarik dan cantik. Di wadah saya udah siapkan 260 gram margarin, 150 gram gula palem atau gula merah yang diserut. Tambahkan juga 30 gram susu kental manis, di sini saya pakai 1 saset aja. Kita akan mixer dengan kecepatan rendah dulu. Dan nanti akan kita pindah ke speed maksimal, kita mixer sampai sedikit mengembang tercampur dan adonan lembut juga creamy.
Nah, ini adonannya juga udah mengembang, pucat, dan lembut. Tambahkan 6 kuning telur, kita masukin satu per satu, sambil kita mixer dengan kecepatan rendah aja. Nah, ini di mixernya sebentar sampai kuning telurnya ini tercampur ke adonan ya. Jadi kita lakukan sampai semua telurnya ini habis di mixer semua. Dan untuk tahapan terakhir ini kita mixer sedikit lama sampai benar-benar tercampur semua ya. Nah, kalau adonannya udah tercampur semua, sekarang kita akan tambahkan 200 gram tepung terigu pro sedang, sebaiknya kita ayak dulu. Tambahkan juga 40 gram susu bubuk. Lanjut kita ayak biar nanti nggak ada gerindelan-gerindelan. Selanjutnya kita akan mixer dengan kecepatan rendah, tapi sebelumnya kita akan aduk dulu tepungnya biar nanti gak terbangan saat dinyalakan mixernya. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur. Nah, ini boleh kita rapikan dulu biar nanti tercampur rata semua ya. Lanjut kita mixer lagi sampai benar-benar tercampur semua. Nah, seperti ini udah cukup, matikan mixer. Ini saya rapikan sedikit dengan spatula ya. Lalu kita sisihkan sebentar. Selanjutnya kita akan mixer 6 butir putih telur ya. Kita akan mixer dengan kecepatan bertahap dari yang terendah sampai yang tinggi. Ini kita mixer sampai mengembang dan soft peak. Kalau udah muncul gelembung-gelembung kayak gini, kita masukin 50 gram gula pasir, dimasukin bertahap, sedikit-sedikit aja, sambil kita mixer. Nah, ini putih telurnya udah mengembang, udah soft peak. Lalu kita matikan mixernya. Sekarang kita akan kembali ke adonan kuning telur. Jadi adonan putih telur kita masukin sedikit-sedikit ke dalam adonan kuning telur. Lalu kita aduk perlahan dengan spatula atau whisk ya. Di sini pakai whisk aja biar gampang. Kita masukin lagi adonan putih telur. Jadi ini kita masukin sedikit-sedikit biar gampang tercampur juga. Nah, kalau udah tercampur semua dan adonan lembut, sekarang kita akan aduk rata dengan spatula ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur rata semua, tinggal kita ambil aja adonan, kurang lebih setengah dari adonannya aja, atau secukupnya ya. Kita nanti akan tambahkan pasta coklat untuk motif di bagian dalamnya. Karena di sini kita bikin motif marmer ya. Nah, untuk adonan yang setengahnya kita tambahkan setengah sendok teh
coklat bubuk dan pasta coklat secukupnya, lalu kita campur rata. Ini udah tercampur rata, sekarang tinggal kita siapkan loyang. Di sini saya udah oles dengan Carlo ya teman-teman. Saya gunakan diameter 24 cm. Lalu kita tuang setengah adonan yang original. Lalu kita timpa lagi dengan setengah adonan yang coklat. Lalu tambahkan lagi setengah dari adonan yang original. Selanjutnya tuang semua adonan yang coklat. Terakhir kita tuang semua adonan yang original ya. Usahakan menutupi adonan yang coklat. Kalau udah tinggal kita ratakan aja dan dirapikan bagian atasnya. Lalu kita bikin motif dengan tusuk gigi atau tusuk sate kayak gini. Oke, kalau udah ini siap untuk kita panggang ya. Sebelumnya oven udah saya panaskan 10 menit, tapi mohon maaf banget, ternyata videonya gak kerekord, memori saya itu full, jadi nggak bisa nyimpen ya teman-teman. Nah ini saya panggang tadinya selama 50 menit di suhu 150 derajat Celcius ya. Nah setelah matang langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Hasilnya benar-benar cantik banget teman-teman, ini juga wangi banget. Jadi wanginya itu kayak wangi gula merah. Kalau udah dingin, tinggal kita potong-potong aja. Nah, saran saya sebaiknya kalian tunggu dingin dulu ya, biar nanti serat dari bolunya itu halus, jadi nggak beremah gitu. Dan gunakan juga pisau yang benar-benar tajam. Coba kita lihat gimana hasilnya. Benar-benar cantik banget ya teman-teman motifnya. Ini bolunya juga wangi banget. Oke, sekarang kita akan kemas ke dalam plastik OPP. Untuk ukuran plastik OPP yang saya gunakan 10 x 15 cm. Tapi kalau teman-teman mau ukurannya pas boleh pakai 10 x 12 ya. Nah, ini saya siapkan juga kertas roti dipotong sesuai ukuran bolu. Lalu letakkan kue di bagian sampingnya dan dilipat kertas rotinya. Lalu tinggal kita masukin aja ke dalam plastik OPP. Jadi gunanya biar nanti plastiknya ini nggak kotor ya teman-teman. Jadi biar nggak berminyak. Nah ini gampang banget, jadi tinggal dirapikan dan ditutup bagian lemnya. Nah kayak gini. Kalau teman-teman mau hasilnya lebih pas, gunakan plastik OPP yang ukurannya seukuran kuenya ya teman-teman, biar nggak ada lebih dari plastiknya. Nah hasilnya cantik banget kalau dikemas ke dalam plastik kayak gini ya. Nah, biar lebih rapi lagi, tinggal kita susun aja di dalam box kayak gini. Jadi disesuaikan aja ya. Hasilnya jadi lebih rapi dan cantik. Nah, ini saya contohin kalau penambahan bolu yang satu di bagian atasnya. Juga cantik banget ya teman-teman. Bolunya moist, gak seret sama sekali, empuk, lembut banget. Pokoknya ini enak banget, rekomen buat kalian cobain di rumah. Nah di video kali ini saya akan bikin resep Madonna Cake. Ini tampilannya cantik banget teman-teman. Cocok dijadikan ide jualan atau isian snack box. Untuk rasa sendiri bener-bener enak banget teman-teman. Apalagi dimakan dingin tuh bener-bener mantap. Perpaduan cake dan puding busa ternyata enak banget ya. Pertama kita akan bikin untuk cake-nya dulu. Siapkan 2 butir telur di dalam wadah, kita gunakan yang suhu ruang. Lalu tambahkan 130 gram gula pasir, 1 sendok teh SP. Nah, ketiga bahan ini akan kita mixer sampai mengembang putih kental berjejak, kurang lebih di mixernya selama 4-7 menitan, tergantung dengan kecepatan mixer teman-teman di rumah ya. Nah, ini selama 4 menitan saya mixer, adonannya udah mengembang ya.
Ini saya tambahin sedikit pasta vanila biar aromanya itu wangi dan gak amis ya. Saya mixer sebentar. Nah, kalau udah kita akan tambahkan 200 gram tepung terigu pro sedang. Sebaiknya kita ayak dulu biar nanti nggak ada gerindilan-gerindilan tepung. Tambahkan seperempat sendok teh garam biar ada gurih-gurihnya. Setelah itu kita aduk dulu. Dan di sini saya langsung tambahin 150 ml santan. Saya gunakan 65 ml santan instan ditambah air. Lanjut kita mixer dengan kecepatan paling rendah aja, cukup di mix asal tercampur ya. Nah, di sini saya rapikan dulu bagian pinggirannya biar nanti termixer semua. Untuk videonya saya percepat aja ya. Nah, setelah itu kita nyalain lagi mixer, kita mix cukup asal tercampur dengan kecepatan rendah. Lalu tambahkan 100 ml minyak goreng dan pasta pandan suji secukupnya. Nah, ini saya masukin sedikit dulu takutnya kebanyakan. Lalu kita mixer lagi dengan kecepatan rendah. Nah, kalau udah matikan mixer, lalu kita aduk rata dengan spatula. Nah, di sini pastanya nanti saya tambahin ya teman-teman karena masih kurang. Kita campur kembali sampai benar-benar rata. Kalau udah tercampur rata kayak gini dan siap, kita masukin ke dalam loyang ukuran 24 x 24 cm. Di sini saya oles dengan minyak di bagian bawah dan di alas kertas roti ya. Jadi samping-sampingnya nggak perlu ditambahin minyak. Takutnya nanti setelah dikukus dia akan menciut ya. Nah, setelah itu kita rapikan ke semua pinggirannya. Nah, kalau udah rapi kayak gini, kita hentakan untuk memecah gelembung udara yang terperangkap di adonan. Dan ini siap untuk kita kukus. Kita kukus selama 25 menit aja. Menggunakan api kecil ya teman-teman, biar nanti bolunya ini nggak bergelombang saat kita kukus. Nah, apinya kurang lebih kayak gini. Kita gunakan api lilin bagian tengahnya aja. Nah, setelah 25 menit, ini kuenya juga udah matang, langsung aja kita keluarkan dan ditunggu hangat atau suhu ruang dulu. Selanjutnya kita akan bikin untuk puding busa. Siapkan panci lalu masukin 450 ml santan. Saya gunakan 100 ml santan instan ditambah air. 1 bungkus agar-agar plain atau yang tanpa rasa. Seperempat sendok teh garam. 80 gram gula pasir. Dan secukupnya vanila cair. Ini kita aduk sebentar. Nah, lanjut kita masak menggunakan api sedang aja sambil terus kita aduk, jangan sampai pecah santan kayak gini. Kita masak sampai benar-benar mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, kita matikan api kompornya. Lalu lanjut kita mixer 3 butir putih telur dengan kecepatan maksimal sampai kaku. Nah, kalau udah kaku kayak gini, cukup ya teman-teman. Jadi kalau diangkat itu di wadah kayak gini, adonan putih telurnya nggak jatuh ya. Nah, setelah itu langsung aja kita tuang air santan yang masih panas. Lalu kita mixer dengan kecepatan rendah aja sampai semuanya tercampur. Nah, kalau udah tercampur kayak gini dan lembut, sekarang tinggal kita tuang aja ke kue yang udah kita masak sebelumnya. Ini udah suhu ruang ya. Tinggal dirapikan dan diratakan. Nah, kalau udah rapi kayak gini, kita tunggu ngeset dulu ya teman-teman. Nah, kalau udah ngeset, kita akan tambahkan buah secukupnya di bagian atas untuk toppingnya ya teman-teman biar cantik. Di sini saya gunakan buah stroberi dan kiwi juga jeruk ya. Jadi untuk buahnya disesuaikan selera aja. Ini udah jadi, kita sisihkan sebentar.
Selanjutnya kita akan bikin puding bening untuk perekat ya teman-teman. Nah, kita masukin 1 bungkus agar-agar plain dan 30 gram atau 2 sendok makan gula pasir, 300 ml air putih. Dan ini akan kita masak sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kita matikan api kompor dan langsung kita gunakan, kita tuang sedikit-sedikit di bagian atasnya. Jadi ini untuk perekat buahnya ya teman-teman, biar nempel. Nah, kalau udah ini kita tunggu ngeset dulu atau dimasukin ke kulkas ya. Setelah 2 jaman saya simpan di kulkas, ini udah ngeset, langsung aja kita sisir bagian pinggirannya. Karena tadi kuenya itu nggak dioles apa-apa ya teman-teman, di bagian bawahnya takutnya lengket kalau langsung dikeluarkan. Nah, setelah itu biar gampang kita tambahkan tusuk gigi di bagian samping-sampingnya, biar pudingnya ini gampang dikeluarkan. Nah, ini langsung aja kita keluarkan. Kita buang kertas roti dan tusuk gigi tadi ya. Warna cake-nya bener-bener cantik banget teman-teman. Lalu langsung aja kita balik. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kalau mau dirapikan boleh bagian samping-sampingnya, tapi ini nggak saya rapikan karena udah rapi ya teman-teman. Tampilannya bener-bener cantik banget. Ini juga cocok kalian jadikan untuk ide hantaran atau parcel. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita potong-potong. Jadi di satu kue ini atau di satu resep ini saya potong menjadi 16 bagian ya. Jadi tergantung besar kecil buah juga yang kita gunakan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, cantik banget. Dimakan dingin tuh bener-bener enak banget teman-teman. Kalian wajib banget nyobain resep yang satu ini, karena dijamin anti gagal juga kalau kalian ikutin step by stepnya. Oke, sekarang langsung aja kita coba ini ya teman-teman. Dilihat dari tampilannya aja itu udah cantik dan menarik banget ya. Boleh juga dikemas di dalam mika atau di dalam box kecil gitu, cantik banget tuh pasti. Nah, ini langsung kita cobain, bener-bener lembut, enak banget. Perpaduan antara puding busa dan cake bener-bener mantul teman-teman. Apalagi ada seger dari buahnya juga. Nah, kali ini saya akan bagikan lagi resep cake terbaru, tapi ini yang versi mini. Saya kasih nama aja strawberry crumble cake mini ya. Untuk tekstur dari kuenya sendiri, dia beneran lembut banget, juga empuk ya. Aroma cake-nya juga wangi, dan dia juga enak banget teman-teman. Kalian wajib cobain resep ini. Bikinnya juga gampang banget. Nah, untuk cara bikinnya, ikutin video ini sampai selesai. Bahannya di sini saya udah siapkan 3 butir telur suhu ruang, 140 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP. Semua bahan akan kita mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih kental berjejak, kurang lebih selama 5-8 menitan, tergantung lagi dengan kecepatan mixer teman-teman di rumah ya. Nah, ini setelah 5 menitan saya mixer, ternyata adonannya udah mengembang, lembut kayak gini, juga halus. Lalu kita akan tambahkan tepung terigu sebanyak 160 gram, saya gunakan yang pro sedang, sebaiknya diayak dulu. Tambahkan juga setengah sendok teh baking powder dan 1 sendok makan tepung maizena, ini juga kita ayak. Sebelum kita nyalakan mixer, kita aduk rata dulu kayak gini ya teman-teman, biar nanti tepungnya ini nggak berterbangan keluar. Nah, kalau udah, nyalain mixer dengan kecepatan paling rendah aja, kita mix cukup asal tercampur, gak usah terlalu lama.
Kalau udah, sekarang kita tambahkan 150 gram margarin yang udah dicairkan sebelumnya. Ini udah dalam keadaan dingin. Lalu kita mixer sebentar aja dengan kecepatan paling rendah. Nah, kalau udah, matikan mixer, lalu kita aduk rata dengan spatula ya, tapi rapikan dulu bagian pinggir-pinggirannya, biar tercampur semua. Dan pastikan juga nggak ada endapan margarin di bagian bawah, karena bisa membuat cake kita nanti bantat ya. Jadi pastikan udah tercampur semua. Nah, ini adonannya udah lembut, udah tercampur semua, tinggal kita masukin aja ke dalam cup. Untuk cup di bagian bawahnya 5,3 cm ya. Dan ukuran cup kertasnya 9,5. Nah, ini adonannya kita tuang cukup 3/4 bagian dari cetakan aja. Nah, ini saya bikin segini dulu ya teman-teman, masih ada sisa adonannya. Nah, di sini saya tambahkan selai strawberry. Di sini boleh dimasukin banyak juga sesuai selera ya teman-teman. Kalau mau rasa stroberinya lebih berasa, boleh dibanyakin aja. Selanjutnya kita ambil lidi atau tusuk sate gitu, lalu kita bentuk motif dari selai stroberinya, biar nanti selainya ini juga nyebar gitu ya teman-teman. Motifnya nanti juga kelihatan cantik, rasa stroberinya nanti juga bakal lebih terasa ya teman-teman. Atau kalau mau lebih enak lagi, boleh dibanyakin selai stroberinya. Nah, ini udah jadi, sekarang tinggal kita tambahin aja crumblean. Ini sisa dari cake yang saya bikin kemarin ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, bisa dilihat video saya yang kemarin, cara bikin crumblean ini ya. Nah, ini kita tambahkan secukupnya aja. Di tahap ini boleh dipanaskan ovennya. Nah, ini udah jadi, siap untuk kita panggang ya. Sebelumnya panaskan dulu oven selama 10 menit dan ini akan kita panggang selama 25 menit di suhu 150-170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah. Nah, setelah 25 menit dipanggang, ini cake-nya udah matang ya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan dari cetakannya. Nah, hasilnya cantik banget. Ini juga wangi banget. Ini masih panas ya teman-teman, jadi hati-hati saat mengeluarkannya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri dia matang merata. Pokoknya ini cantik, wangi banget. Lanjut, ini akan kita keluarkan semuanya. Nah, ini dia jadinya, cantik banget. Di satu resep banyak ya teman-teman hasilnya. Menjadi 28 cup, ukuran cup 5x3 cm. Pokoknya ini cocok kalian jadikan ide jualan. Pasti kalian penasaran dong gimana rasanya. Cus aja cobain resep ini. Dijamin anti gagal juga dan bikinnya juga mudah. Nah, ini langsung aja kita cobain. Kita ambil satu kuenya. Dari tampilannya aja ini udah menarik banget ya teman-teman. Dan kuenya juga wangi, empuk banget, juga lembut. Langsung aja kita keluarkan dari cupnya.
Nah, kayak gini nih hasilnya, matangnya juga merata. Langsung aja kita belah ya. Empuk banget teman-teman, lembut. Pokoknya ini enak banget. Dia juga moist, nggak seret di tenggorokan. Pokoknya enak banget deh, kalian wajib cobain resep kue ini di rumah. Nah, sekian dulu video dari saya. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.